Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He'll be there, for He'll be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He'll be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day He has made. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul dalam kekudusan dan dengan hati yang penuh dengan sukacita, menghantar sepasang kekasih, Saudara Alfred Bung Leo Henci Toda dan Saudari Jane Anggreni Koni Wola Gole, yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta keluarga datang menghadap Tuhan untuk memohon berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan dengan pengakuan pertolongan kita di dalam jam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini. Biarlah berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nats yang membimbing kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Demikianlah nats pembimbing bagi kita sekalian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan litani pernikahan pada saat ini. Berbahagialah orang yang takut dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan dari hasil kerjamu, hidup makmur dan sejahtera. Anak-anak seperti pohon tunas zaitun. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan panjang umur dan melihat anak cucu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan akta peneguhan dan pemberkatan nikah pada saat ini bagi kedua saudara kekasih kita, Alfred Bung Leo Henci Toda dan saudari Jen Anggreni Koni Wola Gole. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian 2 hari Minggu berturut-turut, telah diumumkan oleh Majelis Jemaat bahwa saudara Alfred Bung Leo Henci Toda dan saudari Jen Anggreni Koni Wola Gole meminta nikah mereka diteguhkan dan diberkati di tengah sidang jemaat Tuhan di sini. Sebab sampai dengan saat ini, tidak ada keberatan sah yang masuk yang menghalangi peneguhan dan pemberkatan nikah mereka. Maka pada hari ini, maksud mereka itu akan dipenuhi. Supaya hal ini berlaku untuk hormat nama Tuhan, terdahulu hendaklah kita mendengarkan pengajaran Tuhan tentang hal nikah. Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Ia juga yang telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya.
supaya dikuasainya bumi ini bersama dengan segala isinya. Mengenai perkawinan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lagi pula Allah sendiri telah menentukan hal nikah itu, yaitu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang saja perempuan. Pernikahan itu sendiri mempunyai maksud dan tujuan, supaya gambar Allah yang sangat indah dan mulia dalam manusia, yang tak diwujudkan dengan sempurna oleh seorang manusia saja, maka oleh hal nikah dan berpiak dapat diwujudkan oleh sebuah bangsa yang besar. Supaya melalui pernikahan dapat tercermin persekutuan atau hubungan antara Kristus dengan jemaat. Efesus 5 ayat 32. Supaya seorang dapat menolong seorang yang lain dalam segala hal menyangkut kehidupan jasmani dan rohani. Supaya seorang dapat menahan dirinya dari segala kecemaran, melawan cobaan, dan dapat hidup suci di hadapan Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab dalam pernikahan. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Sebagai gambar Allah, keduanya harus saling menghormati dan saling membangun dalam kasih. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Dalam kehidupan bermasyarakat, keduanya harus saling mengasihi, saling melayani, dan saling membangun orang lain, terutama anak-anakmu sendiri. Sebab itu, carilah hadirat Allah setiap hari dalam persekutuan doa, serta dalam membaca firman Tuhan bersama-sama. Ingatlah bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Untuk itu, kami mengundang kedua mempelai untuk berdiri dan menjawab secara jujur, tulus, ikhlas, serta dengan suara yang jelas beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Saya mohon berdiri kedua mempelai, Saudara Alfred Bung Leo Henci Toda dan Saudari Jane Anggreni Koni Wolagole. Pertanyaan untuk mempelai laki-laki. Mengakukah saudara hendak mengambil saudari Jane Anggreni Koni Wolagole menjadi istrimu yang satu-satunya dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudara mengaku dan berjanji? Bagaimana jawab saudara Alfred Bung Leo Henci Toda? Ya, dengan segenap hati saya mengaku dan berjanji. Pertanyaan untuk mempelai perempuan. Mengakukah saudari hendak mengambil saudara Alfred Bung Leo Henci Toda menjadi suamimu yang satu-satunya dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudara mengaku dan berjanji? Bagaimana jawab saudari Jane Anggreni Koni Wolagole? Ya, dengan segenap hati saya mengaku dan berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cincin ini terbuat dari emas murni dan tidak ada ujungnya. Demikianlah pernikahan Kristen, murni dan tidak ada ujungnya.
sampai maut memisahkan. Kenakanlah cincin ini ke jari manis istrimu. Di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan jemaat, saya, Alfred Bung Leo Hencitoda, memilih engkau, Jen Anggreni Koni Wolagole, menjadi istri saya, dan saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dan akan mengabdikan diri kepadamu dalam keadaan susah maupun senang, dalam berkelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk saling mengasihi, menghargai dan menghormatimu selama-lamanya hingga maut memisahkan. Di hadapan Tuhan, keluarga, dan jemaat, saya, Jen Anggreni Koni Wolagole, memilihmu, Alfred Bung Leo Hencitoda, sebagai suami saya. Saya berjanji akan selalu setia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan, dalam keadaan susah maupun senang. Saya berjanji untuk saling mengasihi, menghormati dan menghargai di dalam rumah tangga sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Saudara-saudara warga jemaat yang hadir di sini menjadi saksi terhadap pengakuan dan janjimu. Dengan pengakuan dan janjimu itu, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, hayatilah nikahmu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati kamu, menyertai kamu dengan rahmat-Nya seumur hidupmu, dan menyertai kamu dengan Roh Kudus yang akan memenuhi rumah tanggamu dan yang akan senantiasa menguatkan kasih-Mu, iman dan kesetiaan-Mu. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambut
Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji nama-Mu karena Bapa sendiri telah menghubungkan kedua saudara ini menjadi suami istri. Berilah kepada mereka hidup dan yang damai dan sejahtera dalam rumah tangga mereka. Pimpinlah mereka dengan roh-Mu sehingga dapat menjadi suatu berkat bagi jemaat-Mu dan bagi orang lain di sekitar mereka. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bait kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta takut menjadi hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat padu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kedua saudara atau anak kekasih kita yang baru saja diteguhkan peneguhan dan pemberkatan nikah. Dukung mereka di dalam doa untuk tetap hidup di dalam kasih bersama-sama dengan Tuhan. Silakan berhadapan dan buka sadar. Dengan tepuk tangan dan sukacita sah mereka hari ini menjadi suami dan istri dalam tuntunan dan pimpinan serta pendampingan yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati rumah tangga kalian berdua. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajah-Mu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doa-Mu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku
ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa, Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa, Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Oh, Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mensyukuri akan setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan kedua mempelai dan juga orang tua serta keluarga. Kami hadir untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, firman yang menopang dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat akan kasih Allah dalam hidup dan perjalanan kami. Terima kasih Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian akan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, cinta kasih mempersatukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memasuki gerbang pernikahan bukan sesuatu pekerjaan yang gampang. Karena pasti ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, dan ada banyak pergumulan yang harus dilalui. Mungkin ada banyak perbedaan-perbedaan yang muncul di situ. Tetapi untuk menjaga hidup pernikahan ini ternyata lebih sulit. Jadi orang bilang memasuki gerbang pernikahan bukan suatu pekerjaan yang gampang atau mudah. Tetapi ada yang lebih sulit, yaitu mempertahankan itu dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Ini dapat kita lihat, dapat kita saksikan dalam kehidupan yang ada di masyarakat, atau mungkin ketika kita menonton di televisi cerita tentang artis dan sebagainya, kita bisa melihat situasi dan kondisi orang ketika menjalani rumah tangga. Sebelum menjalani itu, kata-kata puitis. Saya tidak bisa menyanyi, tapi saya kutip saja kalimat-kalimat dalam lagu-lagu ini. Kaulah segalanya bagiku. Kaulah curahan hati ini. Ya, itu ya. Itu biasanya. Tak mungkin ku melupakanmu. Ya. Lalu juga ada kata-kata lagi. Ku tak bisa jauh-jauh darimu. Wah, luar biasa kalimat ini ya. Ya. Ya, ini luar biasa ya. Kalimat ini muncul ya. Ya, semua serba indah. Semua serba berbunga-bunga. Saya tidak tahu bunga apa itu. Ya, silakan Bapak Ibu yang menafsirkan dan sebagainya. Itu sebelum. Ya. Tapi sesudah, ya, sesudah menikah, mungkin ada juga orang yang baru saja memasuki rumah tangga, mulai muncul yang namanya perbedaan itu. Saya kutip lagi dari syair-syair lagu ya. Kau yang telah membuat luka di hatiku, kau yang membuat janji-janji palsu, ya. Kau yang mengubah cintaku jadi benci, kau hancurkan aku dengan sikapmu. Ya, ini seperti itu ya. Ya. Wah, ibu-ibu komper ini semangat kalau saya ngomong begini ya. Mereka kayaknya semangat sekali ya kalau mengucapkan begini ya. Jadi kalimat-kalimat ini muncul ya, ya. Sebelum dan sesudah ya, ada di dalam sebuah pernikahan dan dalam pernikahan itu sendiri. Mulai menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mengapa semua ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan ini? Ya, mungkin mereka hanya menikah karena dasar cinta. Tidak ada kasih yang mereka terapkan dalam pernikahan itu. Mereka hanya mengandalkan tentang bagaimana melihat fisik, tapi tidak melihat hati yang ada di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terkhususnya bagi kedua kekasih kita, Kak Onci dan Ibu Dokter, dalam proses perjalanan selanjutnya, kita bisa melihat berbeda antara cinta dan kasih. Cinta biasanya datang lewat pandangan mata. Sifat cinta umumnya ia selalu meminta. Meminta tak ada hentinya, tak ada puasnya.
Cinta seperti ini umumnya disebut sebagai, kalau anak-anak yang masih remaja sering dikatakan ini cinta monyet. Tetapi berbeda dengan kasih bersemi dalam lubuk hati. Ia telah senang memberi daripada menerima. Seperti dalam nats pembimbing dan juga dalam bacaan kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu perbedaan antara cinta dan kasih. Oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan kita, supaya bisa mencapai apa yang diharapkan, yaitu sampai maut memisahkan kita, ya. Jangan lagi muncul kata-kata yang seperti saya ungkapkan tadi, ya. Kau yang telah membuat luka di hatiku, kau yang mengubah cinta jadi benci dan seterusnya. Tidak ada lagi kalimat itu dalam perjalanan kehidupan. Tetapi yang ada adalah bagaimana mengisi perbedaan itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana menciptakan perbedaan itu menjadi cinta dan kasih yang mempersatukan di dalam kehidupan mereka. Dengan cara terus belajar dan belajar untuk mengerti dan memahami. Dan yang kedua adalah berkomitmen bahwa ketika saya mengungkapkan janji suci saya di altar Tuhan saat ini, komitmen itu yang saya akan bawa sampai maut memisahkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dipersatukan Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Cinta dan kasih merupakan dua pilar utama yang harus diterapkan dan harus menopang dalam perjalanan kehidupan kalian sebagai rumah tangga Kristen. Dan contohlah seperti pengembalaan kita kemarin, contohilah kedua orang tua kalian. Karena itu contoh yang paling dekat dalam perjalanan hidup kalian. Dan ajarlah untuk tetap mencintai satu dengan yang lainnya. Saling mengasihi dan menopang untuk mencapai suatu tujuan dalam pernikahan rumah tangga. Hiduplah dalam sukacita dan damai sejahtera. Selamat memasuki bahtera rumah tangga, selamat hidup ribut rukun, ya, dalam menjalani rumah tangga ini. Kenapa ribut rukun? Karena pasti akan terjadi seperti itu. Tetapi ingat, tempatkanlah Tuhan sebagai motivasimu yang paling utama di dalam perjalanan hidupmu. Ketika menempatkan Tuhan, kebahagiaan akan ada. Seperti tadi litani pernikahan yang kita ucapkan secara berbalas-balasan. Orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang hidup dalam Tuhan pasti akan bahagia. Ada tantangan, ada persoalan, ada rintangan. Tapi damai sejahtera Allah akan menaungi seluruh perjalanan kehidupan kalian berdua. Tuhan memberkati perjalanan hidup rumah tangga bersama-sama dengan Tuhan. Amin buat kebenaran firman.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama gereja di segala tempat dan abad. Kita akan mengungkapkan 12 pengakuan iman rasuli kita. Kita mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang indah yang Tuhan boleh jadikan bagi kami sekalian, di mana hari ini telah terjadi suatu peristiwa yang penuh dengan sukacita, yaitu peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih kami, Unci dan juga Dr. Reni. Dan kebenaran firman Tuhan yang juga sudah Tuhan taburkan boleh mengingatkan kepada kami, cinta kasih mempersatukan, cinta kasih dari Tuhan membawa damai dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Tuhan terus memberkati kedua kekasih kami ini dalam proses perjalanan kehidupan mereka. Karena mulai hari ini mereka akan terus belajar untuk mengenal pribadi mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah menaungi kehidupan rumah tangga mereka. Begitu juga dengan kedua orang tua yang boleh dipersatukan oleh kedua anak kekasih kami ini. Tuhan memberkati orang tua kekasih kami ini. Tuhan ada dalam damai dan sukacita, dalam berkat kesehatan dan juga kekuatan. Begitu juga dengan kedua besar keluarga yang dipersatukan oleh kedua anak kekasih kami ini. Damai sejahtera juga menaungi akan perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi acara resepsi yang nanti malam akan dilaksanakan di gedung MPL. Tuhan terus menyertai seluruh rangkaian acara yang akan dilaksanakan nanti, sehingga semua acara ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Setiap orang yang ambil bagian, yang terlibat dalam acara-acara tersebut, Tuhan juga memberikan hikmat dan Tuhan juga menopang mereka untuk mereka juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan pendampingan yang berasal dari Tuhan saja. Dan kami semua yang mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah pada saat ini, Tuhan juga menopang kami, menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Paduan suara serafim Tuhan dan juga vokal grup Fatah, dan juga ada kekasih-kekasih kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan terus memberkati mereka dalam pelayanan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dan ketika kami berpisah, kasih Tuhan akan menyertai dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Berkati juga persembahan yang sudah diberikan oleh keluarga, yang juga nanti akan kami berikan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami, ampuni salah dan dosa yang kami lakukan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdiri. Kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jalanilah hidup ini dengan tetap menciptakan cinta, kasih,
di dalam setiap perjalanan hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.